suasana Natal. Kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi napas kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelak kabut tak beruntung hidup, bila
cobaan menggodai. bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun,
hadiratnya, rasakan jamahannya. Ku berserah. Oh Jesus, yes, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu tuh, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bermazmur sama-sama. Ku berserah. Oh Jesus, seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik, sembah Yesus. Sekali lagi hanya jemaat saja katakan ku Tuhan pegang. Yes, Dia pegang seluruh hidup kita. Lebih lagi katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Berserah, berserah.
pada siang hari, pagi hari menjelang siang hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus mengingat akan Yesus, mengingat akan setiap perjalanan Yesus selama dia berada di bumi, mengingat kelahirannya, melihat pekerjaannya, mengingat perbuatannya, mengingat kematiannya di kayu salib, dan mengingat kebangkitannya, dan mengingat kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Hari ini mari kita lebih lagi menyembah Dia, lebih lagi merasakan hadiratnya. Haleluya. Mari sembah Yesus. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku, tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami pada pagi hari menjelang siang hari. Bapa, sebentar lagi tahun ini akan berlalu, tinggal hitungan
kepadamu. Setahun penuh Engkau menyertai gerejamu. Setahun hampir penuh Tuhan, setahun Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya di tahun berikutnya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa, hari ini kami mengadakan perjamuan di mana Engkau tuliskan dalam 1 Korintus 11 bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan yang mengingat akan Engkau. Kami mau mengingat akan Engkau Tuhan, mengingat setiap kebaikan-mu, perbuatan-mu yang ajaib sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Ntar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan. Tolong kami agar kami memperoleh pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk para pelayan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati oleh hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Maka engkau yang hadir hari ini, engkau orang yang spesial, engkau orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita buka dari kitab 1 Korintus 11. Kita awali dari ayat yang ke-23 saja sampai dengan ayat yang ke-30. Hari ini pelajari makna daripada perjamuan kudus ini, maka engkau akan memperoleh kehidupan dan keselamatan. Bapak Ibu terkasih, seminggu yang lalu ada si keluarga telepon dari kota Medan, minta tolong agar didoakan orang tua daripada saudara kita ini. Dia minta tolong. Sebelumnya sebulan yang lalu dia udah cerita bahwa orang tua atau ibunya saudara kita ini masa hidupnya memiliki yang namanya okultisme. Dia bergabung dengan okultisme, dengan perdukunan. Dan katanya Bapak Ibu Saudara bahwa dia memiliki pegangan yang cukup besar. Lalu ketika ditelepon, bisakah kami datang ke sana agar kami pelepasan, kira-kira seperti itu. Saya pikir-pikir datang ke sini butuh biaya. Minimal sewa mobil, karena orang tua daripada saudara kita ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tinggal napas di ujung, di leher. Udah tinggal seperti itu. Lalu dia cerita bahwa sebelum orang tua ini sebelum orang tua dari saudara kita ini drop atau tidak sadarkan diri, dia udah berpesan, nanti kalau saya tidak bisa mati, buat aja seperti ini. Dia buat yang jelas mengenai perdukunan. Ternyata setelah dibuat makin tersiksa, makin tak bisa mati, tidak bisa meninggal. Lalu ditelepon, bagaimana ini? Mama ini udah gak bisa ngapa-ngapain, kasihan, tolong lalu doakan. Lalu saya teringat sama Yesus melakukan mujizat melalui air. Yesus menggunakan air untuk melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Lalu saya katakan sama kakak itu, Kak, tolong siapkan air, kita akan pelepasan. Tetapi ada di sini gereja mengatakan pelepasan itu harus serius. Kenapa? Ya memang harus serius, mana ada pelepasan main-main. Iya, kalau nggak serius katanya nanti roh jahatnya pindah kepada beberapa orang. Lalu saya katakan, tergantung orangnya. Kalau orangnya mau menerima bisa pindah, kalau nggak diterima nggak pindah. Oh begitu ya? Iya. Jadi gimana?
Saya katakan seperti lalu saya dengar daripada mak tua ini, Bapak Ibu Saudara, saya dengar suaranya udah nggak ada nyawa, karena suaranya gitu, dengan sangat menyedihkan. Lalu saya katakan, Tuhan, ini bagaimana nih ceritanya ini? Melalui telepon mereka bilang, minimal nyawanya selamat. Oke, kalau begitu serahkan ke Tuhan. Dalam hati saya nggak mau mak tua saya ini mati di dalam okultisme dan mati masuk ke dalam api neraka. Lalu saya doakan airnya. Setelah saya doakan, di dalam hati saya seperti ini, tubuh seseorang bisa tidak berfungsi, tetapi rohnya masih tetap mengerti. Tubuhnya bisa nggak paham, tapi rohnya bisa mengerti. Lalu saya katakan, mak tua, walaupun engkau tidak bisa mendengarku dan menjawabku, tapi rohmu bisa mengikutiku. Saya pandu, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Aku pemilik Tuhan, aku milik Tuhan saat ini. Kasih minum airnya. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara tenang dan meninggal. Waktu itu baru kali ini ada orang meninggal, saya menangis bahagia. Karena saya tahu dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dari sini digenapi firman Tuhan yang mengatakan jika satu orang diselamatkan, maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini tua kami. Bapak hanya 2 orang. Yang paling kecil orang tua saya, bapak saya, dan yang paling besar ini yang di Medan. Kalau bapak tua kami udah duluan meninggal, tinggal mak tua sekarang. Dan mereka perdukunan. Saya terangkan bahwa perdukunan itu memang benar-benar merenggut nyawa setiap orang. Jadi begini, kalau ada pegangan seseorang, orang tua kita, salah satu cara untuk melepaskan itu hanya dengan kuasa Tuhan. Kalau bukan dengan kuasa Tuhan, diturunkan ke anaknya, baru bisa dilepaskan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, mari kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Mungkin kita sudah sering perjamuan kudus, dan hari ini kita akan lebih memahami apa itu perjamuan kudus. Mari kita baca sama-sama ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, apa yang kita lakukan hari ini adalah yang kuterima dari Tuhan. Maka perjamuan kudus adalah perjamuan yang kita terima dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Dan jelas kita tahu setiap yang bersumber dari Tuhan sifatnya sempurna dan baik. Amin. Maka perjamuan kudus mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Alkitab mencatat bahwa perjamuan yang dilakukan dalam Korintus adalah perjamuan yang diterima dari Tuhan dan yang diteruskan kepada kita. Maka perjamuan yang akan kita lakukan hari ini kita terima dari Tuhan. Amin. Dan saya ingatkan sekali lagi, setiap pemberian yang dari Tuhan sifatnya sempurna dan baik. Jadi tidak ada dari Tuhan sifat yang jelek, sifat yang membunuh, sifat yang mematikan. Semuanya sempurna dan baik. Ayat selanjutnya 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang pertama, karena sumbernya dari Tuhan dan sifatnya sempurna dan baik, maka engkau harus melakukan perjamuan dengan mengucap syukur. Harus.
Jangan ambil perjamuan kudus dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan keraguan. Ada beberapa orang Kristen karena menganggap perjamuan ini sesuatu yang sangat sakral, sehingga dia dengan gemetar mengambil dan merasa, apakah aku layak? Saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, karena sifatnya sempurna, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang layak. Tetapi untuk apa kita menerimanya? Karena dengan menerima tubuh dan darah Yesus, disitulah kita dilayakkan. Lihat, dia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya. Makanya nanti saat engkau mengambil, angkat tinggi, pecahkan. Katakan, inilah tubuhmu Tuhan, aku mengucap syukur atas tubuhmu dan pecahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tubuh dilambangkan dalam bentuk roti. Itulah sebabnya Yesus disebut roti kehidupan. Dan itulah sebabnya Yesus diletakkan di dalam palungan. Sebab palungan tempat makanan binatang. Dan setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa dipandang Allah setara dengan binatang. Pengkhotbah 3 ayat 18. Aku hendak menguji anak manusia bahwa mereka sama dengan binatang. Kalau engkau tidak diampuni, kalau engkau tidak dikuduskan oleh Yesus, engkau setara dengan binatang. Alkitab yang mencatat. Ya. Makanya Tuhan berkata kepada ahli Taurat, keturunan ular beludak. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan Sirofenisia yang tidak mengenal Tuhan, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Karena semua setara dengan binatang. Itulah sebabnya Yesus digambarkan sebagai roti kehidupan, dan diletakkan di dalam palungan di mana binatang makan dari palungan. Yesus sebagai roti kehidupan, kita yang dianggap binatang karena dosa, makan dari palungan. Kita dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan surga. Setelah itu dipecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah tubuhku. Jadi roti yang akan engkau terima adalah lambang atau gambaran daripada tubuh Yesus Kristus. Walaupun di sini jelas dikatakan, Alkitab mencatat ini merupakan tubuhku atau ini pengganti tubuhku, bukan. Jelas di sini Alkitab mencatat inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Peringatan akan engkau. Yang ketiga, selain yang pertama berasal dari Tuhan yang sifatnya sempurna, dan yang kedua mengucap syukur, dan yang ketiga mengingat akan Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah perjamuan yang mengingat tentang Yesus. Mulai dari kelahirannya, pekerjaannya yang ajaib. Bagaimana ia menyembuhkan perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun di dalam Matius 9 ayat 20. Engkau melakukan perjamuan ketika engkau dalam keadaan sakit, engkau mengingat bahwa Yesus adalah sang penyembuh. Engkau mengingat bagaimana Yesus apa yang dilakukan Yesus semuanya sifatnya baik, sifatnya sempurna. Perhatikan, sifatnya sungguh-sungguh baik. Maka ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, sebelum engkau memakannya dengan iman, itu berbuat mengingat Yesus. Jika engkau butuh kesembuhan, ingat Yesus menyembuhkan seorang laki-laki 38 tahun yang telah lumpuh.
Jika engkau saat ini membutuhkan keadaan perekonomianmu yang lebih baik, engkau mengingat perjamuan kudus. Engkau mengingat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 3 roti. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus melakukannya. Mengubah 5 roti dan 7 ikan, memberi makan 5.000 orang untuk kebutuhanmu sehari-hari. Itu ingat ketika engkau melakukan perjamuan kudus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Perjamuan kudus mengingat Yesus, mengingat darahnya yang mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita lihat dalam Matius 26 ayat 28. Jadi perjamuan kudus bukan untuk menakut-nakuti. Pertanyaannya, apakah anak-anak bisa melakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus tidak ditentukan oleh usia, tetapi ditentukan bagaimana kita memahami perjamuan kudus. Kalaupun dia SMP, kalau sudah mengerti perjamuan kudus, silakan ikut perjamuan kudus. Tetapi kalau tidak mengerti, ya memang apakah dosa? Nanti kita lihat. Sesuatu yang tidak mengerti dilakukan apakah dosa? Alkitab mencatat segala sesuatu yang tidak di dalam iman adalah dosa. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Berbuat baik tanpa iman adalah dosa. Apalagi berbuat baik mengharapkan balasan. Itu tanpa iman. Berbuat baik untuk dihormati, itu tanpa iman. Berbuat baik dengan harapan agar orang lain juga berbuat baik kepadanya, itu tanpa iman. Dan Alkitab mencatat segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Jangankan perjamuan kudus. Untuk berjanji tanpa iman adalah dosa. Ya, ada berapa banyak orang berjanji kepada saya di luar sana? Ya, banyak. Pak Pen, tolong doakan. Kalau nanti didoakan ini. Banyak orang berjanji. Saya katakan hari ini jangan pernah berjanji tanpa iman. Katakan seperti ini, selalu saya katakan. Ini saya ulangi sekali lagi, saya senang mengulangi ini. Jangan pernah buat janji ketika engkau bahagia dan jangan buat keputusan ketika engkau marah. Selalu saya ingatkan. Karena kalau engkau berjanji ketika bahagia, cenderung janjimu itu melebihi kemampuanmu. Dan karena ketika engkau membuat keputusan dalam keadaan marah, cenderung keputusanmu itu keputusan yang salah. Yang suatu saat engkau sesali. Dan akan ada orang berkata, nasi sudah menjadi bubur. Ya. Dan Tuhan berkata, Tuhan menyediakan ayam suwir-suwir dan kerupuk, jadilah bubur ayam. Haleluya, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Kita lihat perjamuan kudus merupakan perjamuan yang mengingat bahwa ada darah Yesus Kristus yang tercurah untuk mengampunimu. Ada darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosamu. Jadi bedakan tubuh tadi untuk kesembuhan dan darah untuk pengampunan dosa. Makanya harus dua-dua. Bapak Ibu Saudara, saya sering melakukan perjamuan kudus sendiri. Kadang-kadang ketika kita melayani timbul rasa badan kita itu rasanya capek. Kadang menuju kepada sakit. Saya akan ambil sikap berlutut di hadapan Tuhan, menyembah dan mempersiapkan perjamuan kudus. Dan karena saya tahu ketika saya menerima tubuh dan darah Yesus, tubuh saya dipulihkan dan hidup saya disegarkan kembali. Saya ingat akan hal itu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjamuan kudus adalah perjamuan yang mengingat bahwa darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Amin. Makanya tanpa darah Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Hanya dengan darah Yesus kita diselamatkan. Maka terima nanti perjamuan kudus dan ingat pekerjaan Yesus. Seperti yang saya katakan, apa yang engkau butuhkan.
Bagaimana ketika Yesus dan murid-murid dituntut untuk membayar pajak. Yang seharusnya mereka tidak membayar pajak karena mereka warga daerah tersebut. Tetapi Tuhan berkata agar kita tidak menjadi batu sandungan, bayarlah. Gimana caranya Tuhan? Kita nggak punya uang, kata Petrus. Pergilah memancing. Lalu ketika mereka memancing, dia tangkap 1 ekor ikan dan di dalam mulutnya ada kepingan emas. Yang sanggup membayar untuk Petrus dan sanggup membayar untuk Yesus Kristus. Apa yang engkau butuhkan saat ini? Keadaan perekonomianmu. Dengan perjamuan kudus engkau mengingat Tuhan sanggup menolongmu. Engkau yang saat ini membutuhkan pengampunan atas dosa-dosamu yang begitu besar, yang begitu jahat di mata Tuhan. Dengan darah Yesus dosamu diampuni. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, kita lihat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36. Bagaimana Yesus berjalan keliling untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika engkau melakukan perjamuan kudus, perjamuan yang mengingat akan Yesus, ingatlah bahwa ia berjalan keliling. Dalam Matius 9 ayat 35. Dia berjalan keliling mencari orang-orang yang ingin dia tolong. Maka jangan pernah ragu bahwa Yesus akan datang kepadamu. Jangan pernah ragu bahwa Yesus ada di rumahmu. Jangan pernah ragu bahwa Yesus ada di tengah-tengah pekerjaanmu. Jangan pernah ragu bahwa Yesus ada di tengah-tengah usahamu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama-sama kita baca dengan iman 1, 2, 3 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa kelemahanmu? Kelemahan bukan hanya berbicara kelemahan fisik. Kelemahan banyak. Tidak bisa menahan amarah. Itu juga kelemahan. Tidak bisa menahan kebencian, itu juga kelemahan. Tidak bisa melayani Tuhan dengan maksimal, itu juga kelemahan. Tidak bisa menghentikan kecanduan-kecanduan alkohol, itu juga kelemahan. Kecanduan rokok, itu juga kelemahan. Kecanduan game, itu juga kelemahan. Ya, semalam seperti biasa hari Sabtu, antar Ibu Gembala ke pasar. Lalu saya duduk di trotoar jalan. Biasanya saya duduk di sana, saya lihat ada di samping saya masih SD. Dia sudah main game. Padahal dia disuruh opungnya untuk menjaga belanjaan. Ya, kalau dia ngambil satu-satu udah nggak ada lagi yang tahu, hilang semua udah. Lalu main game terus main game. Saya bilang, main apa kau? Dia bilang, oh aku ini bang, bocil FF. Bocil FF. Ini pemain game terus ketawa kan, tahu itu. Oh kau bocil FF ya? Iya. Saya bilang, saya tahu dikit. Kau GG enggak? Enggak bang, aku noob. Ini memang anak muda zaman sekarang ya. Saya bilang, kau gimana? Ginilah, agar kau berguna gamemu itu, kau harus mengatur waktumu. Saya bilang, kayak mana caranya? Kau harus belajar serius. Setelah itu ada sisa waktu, di situ kau main game. Lalu game itu kau upload ke YouTube. Kan? Siapa tahu kau pintar, lalu banyak. Iya ya bang ya. Tapi aku nggak punya akun YouTube katanya. Ya. Bayangkan masih SD. Dia udah bilang abang sama yang berkumis. Dalam hati saya, ya udahlah. Saya bilang, gak hormat kau ya, gak mungkin. Tapi saya terus ajak ngobrol. Saya sampai tahu cerita bagaimana keluarganya. Ternyata dia tinggal sama opungnya, orang tuanya merantau di luar negeri kerja. Aduh, yang begini nih yang perlu diperhatikan. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, kelemahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dengan kekuatan kita. Itu kelemahan. Agar engkau bisa melepaskan kelemahanmu dengan perjamuan kudus hari ini, kelemahanmu akan dilepaskan. Amin.
Haleluya Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kelemahanmu itu semua bisa dilepaskan. Maka saat engkau menerima roti dan menerima anggur, apa menjadi kelemahanmu? Engkau kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan hal-hal yang lain yang gak benar. Katakan, darah dan tubuh Yesus ini adalah penolongku untuk melepaskan aku dari setiap kecanduan ini. Renungkan semuanya agar engkau bisa memperoleh kebaikan. Dia berjalan keliling. Dan apa yang terjadi? Perjamuan kudus merenungkan ayat selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. Perjamuan kudus 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Perjamuan kudus mengingat bahwa Yesus penuh belas kasihan kepadaku dan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau melakukan perjamuan kudus, ingatlah bahwa itu semua menerima belas kasihan Yesus kepadaku. Lihat, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini jelas dikatakan seperti domba yang tidak punya gembala. Suatu saat kita bahas domba yang tidak punya gembala itu bagaimana. Bagaimana karakternya, bagaimana keadaannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Perjamuan kudus adalah perjamuan untuk mengingat bahwa Bapa kita Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Perjamuan kudus bisa saya katakan dengan bahasa sederhana. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang memberikan sertifikat masuk surga. Amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih semangat lagi tepuk tangan. Sorakan haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Terus. Ayat selanjutnya sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Katakan bagi saya. Bagi saya. Sekali lagi bagi saya. Bagi saya. Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan mengingat akan Yesus. Mengingat bagaimana Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang terakhir sebelum kita mengadakan perjamuan kudus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Amin. Haleluya. Kembali ke 1 Korintus, kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi itu banyak contoh, banyak pekerjaan Yesus yang harus kita ingat dalam perjamuan kudus. Banyak hal. Bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Petrus ketika mertua Petrus demam tinggi. Ingat dalam perjamuan kudus. Bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar. Ya, ketika di sebuah pesta di Kana kekurangan anggur, kekurangan bahan-bahan yang diperlukan untuk tamu, dia melakukan mujizat. Hari ini apapun yang engkau perlukan, Tuhan bisa melakukan mujizat untukmu. Hari ini dengan melakukan perjamuan kudus, ingat akan pekerjaan Yesus dalam hidupmu. Mari ayat selanjutnya. Dalam 1 Korintus 11 tadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inti daripada perjamuan kudus mengingat Yesus Kristus. Titik. Ketika engkau sakit, ingat Yesus menyembuhkan. Ketika engkau dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, ingat Yesus memberikan damai sejahtera. Ayat selanjutnya. Jadi,
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan yang paling besar, perjamuan kudus memberitakan Yesus mati di kayu salib untuk mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Dan Yesus mati di kayu salib hingga seluruh tubuhnya penuh bilur-bilur untuk kesembuhan kita. Ayat selanjutnya, kita selesaikan. Sama-sama. Jadi barang siapa, oke, lihat. Barang siapa? Di sini barang siapa tidak berbicara usia. Barang siapa anak-anak, barang siapa remaja, barang siapa muda-mudi, barang siapa usia yang sudah dewasa, lanjut usia, siapapun. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara yang layak? Dan bagaimanakah cara yang tidak layak? Ini yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau menerima tubuh dan darah Yesus dengan cara yang layak, kuasa Tuhan akan turun atasmu. Bagaimana cara yang layak? Yang pertama, di bawah perjamuan kudus diturunkan dari Tuhan. Dan yang kedua, perjamuan kudus kita syukuri. Amin. Kita syukuri. Dan yang ketiga, perjamuan kudus akan Yesus Kristus. Ini dengan cara yang layak. Dengan cara yang tidak layak ya udah, asal ambil saja. Karena dikasih sama aku kasih. Ku minta, itu ku makan, ku minum, selesai. Kalau engkau hanya melakukan perjamuan kudus, engkau melakukan perjamuan kudus tanpa iman. Dan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman sifatnya dosa. Terus apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar hari ini, tidak ada alasan bagi orang Kristen. Kenapa orang Kristen bisa jatuh sakit? Tidak ada. Karena darahnya untuk pengampunan dosa dan tubuhnya untuk kesembuhan. Tetapi dalam ayat ini Alkitab mencatat ada satu alasan kenapa orang Kristen jatuh ke dalam dosa. Yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya hanya satu, ya. Hanya satu alasan kenapa orang Kristen bisa jatuh ke dalam penyakit. Ini dia alasannya, ya. Tidak menerima tubuh dan darah Yesus dengan cara yang benar. Maka jangan heran, itulah sebabnya di beberapa tempat setelah perjamuan kudus ada yang meninggal. Harusnya perjamuan kudus hidup, bukan meninggal. Kenapa? Alasan orang Kristen jatuh ke dalam dosa, tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Atau tidak pernah melakukan perjamuan kudus dengan benar. Lihat. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Uji hatimu. Artinya, Tuhan, aku percaya perjamuan ini bersumber daripada Engkau. Engkau meneruskan kepada kami melalui hamba-hambamu, melalui rasul-rasulmu. Dan yang kedua, aku mengucap syukur atas tubuh dan darahmu. Dan yang ketiga, aku mengingat perbuatanmu yang ajaib. Aku mengingat engkau mati di kayu salib untuk kesembuhanku. Aku mengingat engkau mati dan mencurahkan darahmu untuk pengampunan dosaku. Aku mengingat engkau berjalan keliling untuk menyembuhkan orang sakit. Aku mengingat engkau memberi 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Aku mengingat engkau menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun. Aku mengingat engkau menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Aku mengingat engkau membangkitkan putri daripada kepala rumah ibadat orang Yahudi yaitu Yairus. Engkau membangkitkan dari kematian. Ingat semuanya. Aku mengingat ketika Petrus mulai cemas, ketika Petrus mulai takut untuk membayar pajak bea cukai. Engkau berfirman agar mereka memancing dan mendapat ikan. Dan di dalam mulut ikan engkau melakukan mujizat untuk membayarkan segala kebutuhan mereka. Aku mengingat dalam Filipi engkau berfirman, engkau mencukupkan segala keperluanku dan segala kebutuhanku. Amin.
Aku mengingat dalam Yosua 1 Engkau berfirman Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku. Dan aku mengingat di tahun depan Engkau bersama-sama dengan aku. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Lebih lagi ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi dengan perjamuan kudus engkau akan diampuni, tubuhmu akan disembuhkan, kehidupanmu akan ditolong oleh Tuhan. Terimalah perjamuan dengan cara yang benar. Ayat selanjutnya kita selesaikan sampai ayat yang ke-31. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jangan takut untuk mengadakan perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus dengan iman bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Terimalah perjamuan kudus, maka engkau akan memperoleh kehidupan dengan iman. Ayat selanjutnya 30. Dan kalau kita tidak menerima dengan iman, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Alasan kenapa orang Kristen bisa jatuh ke dalam penyakit karena tidak menerima tubuh dan darah Yesus. Hari ini tidak akan ada lagi penyakit di tubuhmu, tidak akan ada lagi penyakit yang menguasai hidupmu, sebab tubuh Yesus akan bersatu dengan tubuhmu, darahnya akan menyucikan seluruh kehidupanmu. Ku berserah, ku berserah. Mari pemain musik. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Lebih lagi, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Yes. Ku berserah, ku berserah. Katakan, ku tahu Tuhan baik. Sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah. Ayat terakhir 31. Kita akan mengadakan perjamuan. Siapkan hatimu. Terima tubuh dan darah Yesus. Ingat-ingat akan Yesus. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Hari ini kita akan menguji diri kita sendiri. Kita renungkan bahwa perjamuan ini berasal dari Tuhan, dan mengucap syukur atas perjamuan ini, dan ingat setiap pekerjaan Yesus di dalam hidupmu. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu.
siapkan hatimu, uji hatimu dengan iman, katakan berserah. Bapa yang baik, yang kudus di surga, di hadapan hamba-Mu ada roti dan anggur saat ini. Hamba percaya roti dan anggur ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan jadi roti dan anggur dan yang kudus di hadapan dan berkenan di hadapan. Nama Yesus ku berserah. Ketika malam hari Engkau akan diserahkan, Engkau mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Engkau berkata, inilah tubuhku, dan berbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan Engkau berfirman dan mengambil cawan, Engkau berfirman, inilah darahku saat ini dalam nama Yesus. Ini adalah tubuh dan darahku, kami akan menerimanya dalam nama Yesus. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ora pa 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 pa. Oh Jesus, ora pa 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 pa. Ora batasake ra pa 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 pa. Oh Jesus. Mari saya undang Bapak Sinang Bela dan juga Bapak Sihite. Mari berdiri di depan. Kita berdoa dalam iman. Oh rapatasya lama. Oh Kau bukakan jalan di lautan, Kau bukakan jalan di laut. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Kau serahkan hidupku padamu, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan ku berserah.
berfirman bahwa perjamuan ini diterima dari Tuhan dan diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Oh Rabatasa, terima kasih buat kesempatan kami bisa melakukan perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, angkatlah rotimu dan percayalah engkau menjunjung tinggi tubuh Yesus Kristus melebihi kepalamu. Angkatlah tinggi-tinggi dan mengucap syukurlah atas tubuh darah Yesus Kristus ini. Oh haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita junjung tinggi melebihi kepala kita adalah tubuh Kristus? Jika ia katakan amin dan makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk menerima darah Yesus Kristus yang suci. Mari angkatlah cawanmu di tangan kananmu, junjung tinggi melebihi kepalamu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan yang kita junjung tinggi melebihi kepala kita adalah darah Yesus Kristus? Jika ia katakan amin dan minumlah. Amin di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur atas tubuh dan darah. Oh haleluya. Oh mari sembah oh rapa. Urabata syara bala. Oh rapa. Oh Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Yesus. Kami bersyukur Bapa. Mari mengucap syukur. Ingat akan Yesus. Ingat akan perbuatannya. Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Yesus. Mari bersyukur. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
ke surga. Katakan yes. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, kau nyunjukkan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup, silakan dibawa adik itu ke depan. Ya, saya ingin berdoa sebentar. Oke, Bapak Ibu Saudara yang ingin juga didoakan silakan maju. Ada waktu sebentar. Oh Jesus.
kesempurnaan yang daripada Allah Bapa melalui perjamuan kudus memenuhi seluruh hidup, maka tidak ada lagi yang sanggup berkuasa atas engkau selain kuasa daripada surga. Di dalam nama Yesus, segala kuasa sakit penyakit, lepaskan cengkeramanmu dari dia mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha sampai Yesus kembali, tidak bisa lagi berkuasa atas dia, sebab kuasa daripada surga telah memenuhi seluruh hidupnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oh, haleluya. Roh yang daripada surga bekerja atasmu hari ini. Roh yang daripada Allah Bapa bekerja atasmu. Dalam nama Yesus. The power of Holy Ghost. Oh, rabatasya rabalabalabalabalabalabala. Roh-roh yang dari dunia ini, yang bukan dari Tuhan, iblis setan roh jahat, tidak berkuasa lagi atas engkau, sebab yang berkuasa atasmu hanyalah kuasa surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati seluruh keturunanmu, anak-anakmu, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Maka kalian tidak menguasai engkau lagi, malaikat keberhasilan yang menguasai sampai selama-lamanya. Dan anak ini adalah anak kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Biarkan anak itu datang kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti mereka yang punya kerajaan surga, maka anak ini berhak atas kerajaan surga. Dia berhak atas pertumbuhan yang daripada surga, pertumbuhan di dalam fisik, pertumbuhan di dalam roh, dan Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Masa depannya Tuhan telah sediakan masa depan yang terbaik dalam nama Yesus. Engkau telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, bukan karena kebetulan, karena memang Tuhan mengasihi dan Tuhan peduli kepada engkau. Maka saat ini hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk dapat maju dengan kepada rencana Tuhan yang sudah menantimu, rencana yang besar di hadapanmu saat ini. Tuhan sudah rencanakan dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan ragu dan jangan bimbang. Percayalah, apa yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan akan Tuhan jagai sampai selama-lamanya. Maka saat ini segala kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, roh-roh penghalang, roh-roh pengancar, dengarkan saat ini. Tuhan telah memilih dia dan menetapkan dia sebagai anak kerajaan surga. Maka saat ini apa yang Tuhan pilih tidak bisa diganggu oleh apapun, sebab yang berkuasa atasnya hanyalah kuasa surga. Maka saat ini di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jawatan lawatan dari Tuhan dinyatakan atas engkau. Oh, haleluya. Tuhan telah berfirman, Tuhan telah menetapkan satu jawatan di dalam hidupmu. Maka terimalah saat ini jawatan apapun yang akan Tuhan berikan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menetapkan di atas engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Perlindungan yang daripada Allah Bapa, yang daripada surga melindungi engkau sampai selama-lamanya. Nama Yesus. Rabatasya karabatasya. Tubuh dan darah Yesus Kristus. Tubuh dan darah yang sempurna. Tubuh dan darah yang sempurna, yang sanggup melakukan pekerjaan yang sempurna.
Percaya, Nama Yesus. percaya saja. Percaya saja. Tuhan sedang bekerja. Percaya saja. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar. Engkau akan melihat kebesaran itu. Engkau akan melihat kuasa itu. Engkau akan melihat kebesaran Tuhan itu terjadi atasmu. Dalam nama Yesus Kristus. Ulanglah dengan bersukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Ini kami serahkan tangan pengasihan. Dia berhak atas surga. Dia berhak atas kasih Kristus. Dia berhak atas kemurahan Tuhan. Dia berhak atas anugerah Tuhan. Maka saat ini dan sampai selama-lamanya anak ini diberkati. Perjalanan hidupnya, pertumbuhan ini diberkati. Tuhan melindungi dia dan menjaga dia. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan dia. Sebab malaikat Tuhan telah diutus menjaganya. Engkau orang Tuhan. Setiap kelemahan-kelemahan, baik di dalam kerohanian, baik dalam pekerjaan sehari-hari, darah dan tubuh Yesus akan melenyapkan segala sesuatu. Darah dan tubuh Yesus akan menjadikan tubuhmu menjadi tubuh kebangkitan, menjadikan darah menjadi darah yang disucikan oleh darah Yesus Kristus. Maka seluruh hidup, tubuh, jiwa dan roh, tubuh, jiwa dan roh saat ini telah dikuduskan dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Bersukacitalah engkau, sebab kuasa Tuhan yang akan memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Oh haleluya. Ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus Kristus yang kudus, engkau menerima Kristus dan menerima kuasa Kristus yang ada di dalam akan bekerja. Darahnya dan tubuhnya menyucikan mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kakimu. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah, Yesus Kristus ada di dalammu. Maka oleh karena Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, segala roh-roh kegagalan dalam hal apapun itu dapat akan hancurkan kuasanya atasmu. Dan kuasa Tuhan yang akan bekerja. Pulanglah dengan bersukacita. Pulanglah dengan berbahagia. Amin. Kuasa Tuhan telah bekerja atasmu. Kuasa Tuhan telah bekerja atasmu. Kau lagi bukan orang sakit. Kau bukan lagi orang yang sakit. Kau bukan lagi orang yang terganggu. Sebab engkau telah disembuh. Engkau telah dipulihkan. Engkau telah disucikan. Engkau telah dikuduskan. Setiap suara-suara yang selama ini mempengaruhi hati, jiwa dan pikiranmu tidak akan ada lagi mulai detik ini. Sebab hari ini tubuh dan darah Yesus telah menguasai seluruh hidupmu. Tubuh dan darah Yesus telah berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati, diberkati, diberkati dan diberkati. Engkau dipulihkan dan disucikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ketika engkau melakukan perjamuan kudus, engkau mengingat pekerjaan Yesus terhadapmu dan terhadap keturunanmu. Engkau mengingat pekerjaan Yesus. Ketika Yairus menjumpai Yesus dan memohon agar menyembuhkan
engkau juga dipulihkan kehidupan. Tuhan sanggup melakukan mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan dengan memberi 5.000 orang makan. Tuhan mengubah apa yang menjadi milikmu menjadi kesempurnaan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, pulanglah dengan berbahagia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersuka cita pada hari ini. Ini semua karena kemurahan, ini semua karena kasih-Mu. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Maka kami percaya kuasa Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan menguasai seluruh hidup kami. Tidak akan ada lagi kuasa di luar Kristus yang menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, dan terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berserah dengan segenap hati dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kembali. Terpujilah nama Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita di tempat ini. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Bagi yang bertugas kami undang maju ke depan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami dapat merasakan Tuhan darah dan daging-Mu hari ini lewat perjamuan kudus yang kami lakukan di tempat ini. Bapa, kami percaya keselamatan telah menjadi milik kami Tuhan. Ketika kami Tuhan menerima darah dan daging-Mu, itu tandanya kami telah mengadakan perjanjian dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, ke depannya juga Tuhan kami perserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk melewati tahun ini ke tahun yang baru Tuhan, kami sangat-sangat butuh pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami Tuhan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami nyatakan kami siap untuk memberi yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita surga bergema. Haleluya.
kita dua syafaat ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebentar saja pengumuman kita bahwa tanggal 19 kita akan merayakan Natal, yaitu pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekedar informasi bahwa kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu, kita akan adakan makan bersama, tetapi dengan cara perjamuan kasih. Perjamuan kasih artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa Bapak Ibu bawa ke tempat ini, lalu nanti digabung dengan saudara-saudara yang lain, setelah itu kita makan bersama. Itu arti perjamuan kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mampu bisa Bapak Ibu bawa, silakan dibawa. Maka kita akan adakan perjamuan kasih pada hari Minggu pukul 6 sore on time. Nah, karena berhubungan dengan pengumuman yang barusan Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya undang untuk semua pemain musik, pelayan, dan jemaat-jemaat Tuhan tinggal sebentar. Kita lihat dulu sejauh mana persiapan mereka, agar kita bicarakan mengenai lanjutan tentang perayaan Natal kita. Karena hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan kesepakatan yang lain, ada juga uang Natal untuk snack sekolah minggu dan juga dekorasi 100.000 per kakak. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi lebih boleh. Tapi kalau tidak memberi lebih juga tidak apa-apa. Mari berikan bagi Bapak Ibu Saudara agar kita bisa mempersiapkan perayaan Natal untuk hari Minggu dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami rasakan, kami nikmati di tempat ini lewat ibadah kami Tuhan, ibadah raya Gereja Betel Roh Kudus Jalan 47 pada minggu ini. Kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan jamahan Tuhan mengubahkan seluruh hati kami. Segala beban kami telah Tuhan lepaskan, segala pergumulan kami Tuhan telah angkat, dan kami rasakan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya semua itu kami peroleh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih atas perjamuan kudus yang telah kami laksanakan pada hari ini. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah kami nikmati pada saat ini akan membasuh seluruh kehidupan kami. Sebab darah Yesus telah mengalir di segenap tubuh kami, dan tubuh-Mu Tuhan telah mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kami percaya kami telah dibaharui, kami telah dimenangkan dari segala kekurangan dan kelemahan kami, dari segala dosa-dosa yang telah mengikat dan membelenggu kami selama ini Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini, kami percaya kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dimenangkan, sebab Yesus yang telah berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menabur firman-Mu pada hari ini. Berkati seluruh kehidupannya, Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang berlimpah-limpah atas seluruh hidupnya Tuhan. Sehingga Bapa Gembala sidang kami yang Tuhan telah tetapkan di tempat ini mampu menggembalakan kami di dalam kebenaran, di dalam sukacita dan damai sejahtera surgawi. Terima kasih Bapa. Demikian juga para hamba-hamba-Mu yang telah melayani di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka persembahkan, biarlah semuanya itu untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebab hanya Tuhan yang kami pandang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demikian jemaat-jemaat-Mu yang telah turut hadir di tempat ini. Mereka percaya Tuhan bahwa mereka hanya menemukan jawaban doa. Mereka akan
menemukan pengharapan mereka Tuhan di dalam-Mu. Itulah yang membawa mereka Tuhan datang dan berkumpul di tempat ini, menyerahkan seluruh kehidupannya. Tuhanlah yang memberikan setiap jawaban doa mereka, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat. Tuhan tambahkan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya segala yang baik yang tercurah dari surga akan kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan pada kesempatan ini, tak lupa kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan segala program yang telah kami semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, sehingga tahap demi tahap Tuhan kami lakukan dengan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik, dan biarlah itu yang terjadi di tempat ini, sehingga kami mengerjakannya Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan kami Tuhan, sebab Engkau yang berfirman, berdoalah bagi kota di mana tempat Engkau tinggal. Itulah ya Tuhan, sebagai tanggung jawab kami Tuhan, warga negara Republik Indonesia Tuhan. Kami senantiasa berdoa syafaat, Engkau memberikan kesehatan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pimpinan pusat hingga ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan yang berkuasa, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka bekerja di dalam kebenaran, sehingga ide-ide yang mereka miliki Tuhan semuanya berguna untuk kesejahteraan masyarakat, rakyat yang mereka pimpin. Kau tambahkan umur yang panjang, Engkau berikan kekuatan, sebab perlindungan-Mu Tuhan yang menyertai seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Dan tak juga lupa kami berdoa Tuhan bagi perayaan Natal yang kami rencanakan pada tanggal 19 Desember bulan ini Tuhan. Biarlah segala persiapan-persiapan yang kami lakukan Tuhan berjalan dengan baik, dan kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik. Kami mempersiapkan yang terbaik dari apa yang kami punya, sehingga pada acara yang telah kami tetapkan nanti Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh sukacita, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami tidak pernah sama lagi Tuhan pulang ke tempat kami, tapi berubah menjadi lebih Tuhan, membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari tempat ini ke tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan pulang dengan iman. Sebelum engkau pulang, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah kedua tanganmu ke surga, dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumah. Saat ini bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku berserah. Ku berserah. Ku
Shalom, selamat hari Minggu. Baranes, tak sahat, si Mahoti.